Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memulihkan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Bapa surgawi, Bapa yang baik, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih setiamu, penyertaan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau tetap setia menyertai dan memimpin kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Bapa, kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih untuk setiap nyanyian pujian kami, doa-doa kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membaca, menerima, merenungkan firman Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan tercurah atas kami semua. Lebih kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Beri kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan memberkati setiap umat-Mu yang mendengar Engkau Tuhan. Buka hati, bukan pikiran, jiwa raga kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan beri hikmat daripada surgawi, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Si janji ini saya mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati kami, dari tempat ini. Di dalam Yesus Kristus kami akan hancurkan kuasanya, dan biarlah kasih Tuhan dan kuasa Kristus Yesus akan senantiasa meliputi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, dan firman Tuhan menjadi bahan renungan kita sepanjang hari ini dalam ibadah di jemaat ini. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayat yang 15. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai 15 dibawa oleh Yesus memberi makan 5.000 orang. Inilah firman. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi
akan membunuh seorang diri. Beberapa demikian jauh membaca firman Tuhan yang adalah mereka yang mendengar firman Tuhan lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Yahoo. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Terima kasih. Satu tema perenungan dari reformasi yaitu Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Itu tema perenungan dari perikop yang kita baca. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara, saya percaya bahwa firman yang kita baca ini adalah sebuah peristiwa yang spektakuler. Dari setiap peristiwa firman Tuhan yang kita sering baca, dan peristiwa ini peristiwa spektakuler yang mungkin tidak pernah terjadi dimanapun, dan tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Tuhan Yesus. Dimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, tercatat dalam firman ini yang 5.000 itu adalah hanya laki-laki saja. Yang dihitung pada saat itu hanya laki-laki. Artinya belum terhitung perempuan, ibu-ibu dan juga anak-anak. Coba kita bayangkan, biasanya perempuan pasti jauh lebih lain daripada laki-laki dalam perkumpulan manapun. Artinya bisa kita bayangkan bahwa begitu banyak orang dalam firman Tuhan dicatat bahwa orang berbondong-bondong. Kalau dikatakan berbondong-bondong artinya memang sesuatu jumlah yang begitu besar yang tidak bisa terhitung, yang tidak bisa lagi dikendalikan. Berbondong-bondong selalu mengikuti Yesus. Dalam keempat Injil, Matius, Markus, Yohanes menuliskan peristiwa ini, peristiwa yang spektakuler ini. Bapak Ibu, dalam keempat Injil mereka menceritakan tentang bagaimana Yesus melakukan mukjizat, memberi 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Walaupun mereka mempunyai versi yang berbeda-beda, tetapi ada satu penekanan dari keempat Injil ini, yaitu bahwa Yesus melakukan mukjizat itu oleh karena belas kasihan-Nya. Ini penekanan dari mukjizat ini. Dia melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang oleh karena belas kasihan Yesus. Ketika ia melihat orang-orang mengikuti dia merasa iba. Peristiwa ini masuk akal kan? Sesungguhnya tidak masuk akal. Sangat sulit untuk kita hitung secara matematika. Sangat sulit untuk mampu dijangkau oleh pemikiran kita sebagai manusia. Bagaimana dengan 2 ikan dan 5 roti, Bapak Ibu? Itu cukup membuat orang yang 5.000, 10.000, bahkan mungkin 15.000 yang ada itu menjadi kenyang. Dan yang lebih spektakulernya adalah ada pula lagi sisa. Saya nggak tahu ya, bisa ada sisa, tapi itulah di luar dari akal manusia. Jadi peristiwa ini sesuatu hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa masuk ke dalam pengenalan kita sebagai manusia. Sesuatu hal yang ajaib yang tidak bisa kita kerjakan oleh siapapun yang ada di dunia ini, tetapi itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu sudah dilakukannya. Kenapa? Mukjizat ada belas kasihan. Ketika yang melihat orang banyak berbondong-bondong terus mengikuti dia, memang pada saat itu ada banyak orang yang tertarik untuk mengikuti Yesus. Walaupun motivasi mereka untuk mengikuti Yesus itu mungkin berbeda-beda. Ada yang tertarik oleh karena mereka sudah melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari peristiwa pesta di Kana, ketika ia menjadikan air menjadi anggur, ketika ia menyembuhkan berbagai penyakit, dan orang penasaran melihat
di dalam hal yang pertama ini, bahwa Yesus peduli kepada orang-orang yang mengikut Dia. Amin. Yang peka kepada kebutuhan orang-orang yang mengikut Dia. Begitu ramai, begitu banyak. Tapi dari 5.000, 10.000, 15.000, bahkan mungkin 20.000 yang mengikut pada saat itu, Yesus peduli. Dan Dia mengetahui bahwa mereka sedang kelaparan. Dia begitu peka, Dia begitu mengerti kebutuhan orang-orang yang mengikut Dia, dan Yesus tidak pernah membiarkan orang yang mengikut Dia itu kelaparan. Ini catatan pertama dari firman ini. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang mengikut Dia kelaparan. Dan ini bukan bagi kita. Ketika engkau mengikut Yesus, Bapak Ibu, mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dalam kehidupanmu, Dia tidak pernah membiarkan engkau hidup kelaparan. Amin. Sebanyak apapun yang kau perlukan, Tuhan mampu memenuhi kebutuhan. Dan ini yang dilakukan kepada orang banyak yang mengikut Dia. Mujizat Yesus itu mulai terjadi oleh karena hal yang kecil yang tidak dimasuk akal oleh manusia. Filipus, seorang murid Yesus, ketika Yesus berkata, pergilah beli roti supaya orang ini bisa makan. Apa yang dikatakan oleh Filipus? Mau dibeli pun roti seharga 200 dinar tidak cukup bagi orang ini. 200 dinar itu, Bapak Ibu, kalau perhitungannya, 1 dinar itu sama dengan 1 kali gaji pekerja 1 hari. Gaji 1 hari bekerja, kalau kita katakanlah 100.000 1 hari gaji bekerja, maka 100 kali 200 dinar itu berapa? Sekitar 20 juta. Itu dia, Bapak Ibu nanti boleh mengajarkannya di rumah masing-masing. 100.000 kali 1 dinar. Yang ada, yang dikatakan Filipus itu 200 dinar. Bapak Ibu, katanya itu gak cukup. Bapak Ibu mungkin sering menjadi seksi konsumsi di gereja-gereja kita atau di STM dalam pesta-pesta. Bisa kan 20 juta itu mencukupi kebutuhan makan 5.000 orang hanya laki-laki? Gak bisa ya. Panitia pasti itu gimana ini? Akan cukup. Dan itu logika Filipus pada saat itu. Dibelikan pun gak cukup. Gak mampu. Gak akan bisa. Artinya kalau Filipus memakai kali-kalinya, seberapapun yang kita punya saat ini, gak akan mampu kita memberikan makan orang ini yang begitu banyak. Jadi dia mau katakan bahwa gak mampu Yesus. Bagaimana ada Yesus ini? Masa idenya yang lain-lain aja terus. Laki-laki saja 5.000, belum istri mereka, belum anak-anak mereka. Kalau ada 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 anak mereka satu keluarga, dan berapa? Ini kemustahilan, tidak akan mungkin terjadi. Kemudian Andreas, seorang lagi dari murid Yesus, dalam ketidakmampuannya, dia mencoba memberikan sesuatu ini. Di sini ada seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu? Ternyata pada saat itu ada seorang anak kecil yang membawa roti, 5 roti dan juga 2 ikan. Tapi Petrus mengatakan bahwa, Andreas mengatakan bahwa, apalah artinya itu? Ini sesuatu hal yang mau mengatakan bahwa Andreas sangat pesimis dengan idenya Yesus ini. Bisa dikatakan ini gila ini. Bagaimana melimpahkan 5.000 orang, di luar perempuan dan juga anak-anak? Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Mari serahkan kepada Aku. Hal yang kedua perempuan kita. Mujizat terjadi ketika kita menyerahkan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Serahkan. 5 roti dan 2 ikan itu serahkan kepada Yesus. Andreas menyerahkan kepada Yesus. Dan ketika mereka menyerahkannya, 5 roti, 2 ikan itu,
yang tidak masuk akal itu menyelesaikan seluruh masalah. Bahkan lebih 12 tahun. Perenungan kita yang kedua, ketika kau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, yang berubah itu menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Ketika kau menyerahkan pergumulanmu yang kepada Tuhan, rasa khawatir, kecemasan dalam kehidupanmu, Tuhan merubah kecemasan itu menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Penyerahan kepada Tuhan itu sangat kecil. Dan dari mana sumbernya roti itu? Dari seorang anak kecil. Artinya sesuatu hal yang kecil yang tidak memberikan sepenuhnya kepada Tuhan akan dirubah. Asal kita memberikannya dengan rasa syukur, dengan keikhlasan. Saya tidak bayangkan bagaimana anak-anak itu bisa merelakan roti dan yang menerima roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa sesuatu hal yang engkau berikan walaupun itu kecil, rasa syukur kepada Tuhan walaupun itu kecil, tapi kamu memberikan itu dengan sungguh-sungguh ikhlas, tidak dengan sungguh-sungguh ataupun keraguan dalam hati, Tuhan merubah yang kecil itu menjadi hal yang besar. Karena itu jangan pernah ragu untuk memberikan kepada Tuhan. Amin. Anak kecil ini dia memberikan kepada Andreas, dan Andreas menyerahkannya kepada Tuhan. Ada pergumulannya dalam kehidupan keluarga, jangan menghalangi engkau bersyukur kepada Tuhan, karena itu persoalan kita sebagai manusia. Ketika kita terbatas dalam ekonomi, sepertinya tertutup semua kemungkinan untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan alasan apa yang mau saya beri? Saya pun tidak mampu. Ekonomi kami pun pas-pasan. Tapi ketika jahit seragam mampu membayarnya. Kira-kira seperti itu ya. Beli jajan anak bisa berapa puluh ribu setiap hari. Tapi ketika memberi persembahan kepada Tuhan, ya Tuhan berhentilah kami ini kan ekonomi kami pas-pasan. Karena tidak ada di antara kita yang ada di tempat ini. Amin. Seringkali hati kita tertutup untuk bersyukur kepada Tuhan oleh karena keadaan kita yang pas-pasan. Hari ini Bapak Ibu, mujizat terjadi karena keikhlasan dan beri yang kecil. Anak kecil itu Andreas menyerahkan roti yang sangat terbatas itu kepada Tuhan. Dia ikhlas memberikannya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Jadi jangan khawatir tentang hidupmu. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan. Itulah yang menjadi tema kita. Mujizat terjadi, masalah selesai ketika ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk juga dalam hal segala persoalan kehidupan. Jangan pernah ragu untuk menceritakan persoalanmu kepada Tuhan. Dalam hal apa yang kau inginkan kepada Tuhan. Engkau mendapatkan tantangan dalam pendidikanmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, bahkan terhadap rekan kerjamu. Serahkan. Andreas menyerahkan kepada Tuhan. Dan ketika itu ada di tangan Tuhan, Dia akan mengubah itu. Asal kau datang dengan sungguh-sungguh, engkau datang dengan ikhlas dan percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, yang ketiga, segala sesuatu hadapilah dengan tenang. Karena dalam ketenangan, di situ keajaiban itu terjadi. Perhatikan di ayat 10 kita ini, Bapak. Ketika orang banyak itu datang, dan roti ini sudah ada kepada Yesus. Lalu Dia menyuruh murid-muridnya, suruhlah mereka semua duduk. Mereka sudah makan, sudah terlalu apa, kan ributnya ditampung. Kita kalau pesta saja udah jamnya udah lewat jam 12, udah mulai risih. Kalau ada acara makanya punya pesta sana nanti kita kan mau sama ini semua itu. Sehingga nanti ketika makanan itu dibagi, sadar lagi bagi apa yang terjadi. Kadang-kadang sehabis sombong, sadar dan kalau semangat. Semua ini akhirnya ada aja nanti orang yang makanannya yang sudah sendoknya dikasih itu berjatuh Tuhan, tidak jadi makan. Yesus Dia melihat waktu itu mereka semua kelaparan. Dan mungkin mereka semua ribut, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu hanya tadi lagi. Katakan ada 20.000 pada saat itu semua ribut, mengeluh. Karena apa? Dan Yesus
selesai. Persoalan udah tahu Yesus, masalah makanan, masalah kelapa. Tapi duduk, kenapa Yesus menyuruh mereka duduk? Tenangkan hatimu, Tuhan sudah tahu persoalanmu, bahwa perutmu lagi kosong. Dan ini persoalan pada saat ini. Duduk, tenangkan hatimu. Kalau kau ribut, kau teriak-teriak, masa gak ngerti? Ya, menyelesaikan masalah, tenangkan aja dua cara itu. Dengan kau mendengar yang punya pesta adalah kau yang kau kelaparan sekali. Tapi kalau kau ribut, orang tak akan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dan itu yang dilakukan oleh seluruh mereka semua. Engkau punya persoalan, engkau punya pergumulan, engkau punya tantangan dalam kehidupanmu, kau usah ribut. Kau usah bersungguh-sungguh berteriak-teriak. Mungkin ada yang mengecewakan engkau, kemudian engkau berteriak di media sosial. Itu tidak menyelesaikan masalah. Engkau memaki-maki orang lain, atau engkau datang ke bar atau lagi seperti, kemudian engkau melampiaskan segala kelusan, kekecewaan besar. Itu tidak akan menyelesaikan masalah besar. Mungkin pada saat itu kau akan tegar dan kau tidak tahu apapun. Tapi esok kau akan mengingat kembali ada persoalan. Duduk, ambil posisi tenang, ambil saat teduh, menghadap Tuhan. Tuhan, kau tahu persoalan saya saat ini. Kenapa? Dalam firman Tuhan yang dikatakan tadi, bahwa Tuhan tahu sebenarnya apa yang dilakukannya. Kita tidak harus mengajari Tuhan untuk melihat dan apa yang dilakukannya menghadapi kita yang sedang dalam persoalan hidup ini. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya, tapi yang menguji kesabaran kita, yang menguji ketenangan kita, yang menguji iman kita, maukah kau menyerahkannya kepada Tuhan atau kau akan terus bertumbuh dengan itu? Memang celakanya kita sering merasa bahwa beban itu hanya beban kita sendiri, sehingga kita benar-benar sangat kacau menghadapinya. Kita lupa bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, segala persoalan kita akan selesai. Hadapilah semua persoalan kita dan penyerahan diri kepada Tuhan. Amin. Jangan berhenti berharap, karena berharap itu yang melakukan kita untuk terus berdiri tegak, melihat bahwa ada banyak berkat Tuhan yang akan kita terima dalam perjalanan hidup kita. Filipi pasal 4 ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini sebuah jaminan bagi kita semua bahwa Allah kita punya kuasa. Dia mampu memenuhi segala keperluan kita. Dia punya segalanya, segala sesuatu bersyukur kepadanya. Dan biarlah apa yang kita nikmati dalam hidup ini akan menjadi kemuliaan Kristus Yesus. Dan satu lagi, kita akan membaca dari Filipi pasal 4 ayat 19. Kita membacanya bersama-sama 3 ya. Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dibuka oleh kebenaran firman bahwa Engkau Allah yang berkuasa akan memenuhi segala kebutuhan kami, akan menjawab segala persoalan kami ketika kami menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan ketika kami percaya kepada kuasa Tuhan. Bapak, kami mengakui bahwa kami sering meragukan kuasa dalam kehidupan kami, sehingga hati kami tidak tenang dalam menghadapi setiap kesulitan dan persoalan-persoalan kami. Pada pagi hari ini, firman mengingatkan kami, Bapak, dan biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus memimpin hidup kami untuk terus mengingat kehidupan ini, sehingga kami tidak khawatir dan kami tidak cemas dalam menghadapi perjalanan kehidupan ke depan. Dalam Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.